Perkenalkan, Brian Timothy. Kali ini saya ingin menjelaskan modul 6 dan 7, FET dan aplikasi FET. Pertama, kita akan bahas outline dari untuk modul 6, ada pengenalan FET, cara kerja, FET versus PJT, analisa DC, dan analisa AC. Pertama, pengenalan FET. Kita tahu FET di sini adalah device aktif elektronika yang memiliki 3 terminal, di mana FET memiliki terminal gate, drain, dan source. SS di sini merupakan substrat yang ada di tipe MOSFET. Dan jenis transistor ini bersifat unipolar. Kenapa unipolar? Karena charge carrier yang digunakan oleh FET hanya satu. Either kita gunain hole atau gunain elektron. Lalu FET ini dibagi menjadi JFET dan MOSFET, di mana JFET dibagi lagi menjadi N-channel dan P-channel, dan MOSFET dibagi menjadi depletion mode dan enhancement mode. Di mana depletion dan enhancement mode ini sendiri memiliki N-channel dan P-channel. Kenapa enhancement mode kita warnai berbeda? Karena enhancement mode akan yang kita lebih bahas di presentasi kali ini. Lalu di sebelah ini ada enhancement type MOSFET, di mana merupakan di gambar ini kita lihat drain dan source memiliki N-type dan di substratnya berbahan P. Dan di mana kita bisa lihat dari gate-nya sendiri. Gate-nya tidak langsung tertempel pada substrat, sedangkan gate ini dilapisi oleh silikon dioksida dengan ukuran 1000 angstrom. Lalu kita masuk ke cara kerjanya. Kita bisa lihat ini ada pencatuan daya di gate VGS-nya. Kita lihat ada hole-hole positif di gate yang menghasilkan medan listrik, di mana elektron tertarik ke gate dan beberapa dari elektron ini akan melakukan rekombinasi dengan hole. Seperti kita lihat di bagian ini mulai terisi oleh elektron saja, dan proses ini disebut inversion, di mana bagian ini menjadi bagian N-type, dan di sini ada bagian yang tidak ada elektron dan hole, di mana daerah ini akan menjadi depletion region. Daerah yang menjadi N-type ini akan menjadi channel bagi elektron untuk bergerak. Kita bisa lihat ketika kita catu daya di VDS, elektron mengalir dari source ke drain, di mana ini mengartikan MOSFET kita sedang dalam kondisi on, ataupun VGS melebihi nilai dari threshold voltage-nya. Namun ketika VGS tidak melebihi dari nilai threshold, maka kondisi dari MOSFET kita ini akan dalam keadaan off dan tidak akan terbentuk channel dan depletion region barunya. Lalu ini adalah contoh 3 kondisi ketika nilai VDS-nya 0 volt, depletion region baik di drain dan source akan sama, ataupun kita sebut di sini adalah uniform depletion region. Namun ketika VDS-nya lebih dari 0, artinya nilai voltage di drain yang meningkat. Di bagian di drain akan muncul hole-hole yang meningkatkan depletion region, namun belum dalam kondisi pinch off yang seperti pada gambar. Namun ketika case 3, ketika VGD lebih sama dengan V threshold, maka akan terjadi pinch off, di mana kondisi depletion region akan melebar dan bagian channel akan lebih menyempit, dan bagian depletion region ini akan menempel, yang mengakibatkan arus di drain akan menjadi konstan. Bisa kita lihat di sini merupakan ada 3 kondisi kerja dari field effect transistor MOSFET kita tadi. Yang pertama ohmic region, di sini merupakan linear region. Ketika kondisi ini terjadi ketika VGS kita melewati threshold dan akan terjadi peningkatan di arus ID. Dan juga di sini MOSFET bekerja seperti variabel resistor, di mana di sini gradiennya merupakan RDS
pada kondisi on. Lalu kita masuk ke saturation region, di mana VGS lebih besar sama dengan VGS dikurang VT, atau yang kita sering sebut juga VGS saturation. Di mana depletion region akan menghalangi channel pada MOSFET atau yang kita sebut tadi sebagai pinch off, di mana arus di drain akan menjadi konstan. Lalu kita masuk ke cutoff region, di mana nilai VGS lebih kecil sama dengan V threshold, di mana pada kondisi ini MOSFET dalam kondisi off, sehingga arus di drain bernilai 0 mA karena tidak ada channel di antara drain dan source. Lalu kita masuk ke simulasi IV karakteristik. Kita masuk ke simulasi dari IV karakteristik. Untuk menjalankannya kita klik simulate, analyze and simulation, kita masukkan parameter-parameternya, kita cek output. Ini udah gue masukin parameter-parameternya, lalu kita run. Seperti ini, nanti kalian analisis di borang, dan untuk yang VGS 2, kalian kurang lebih ngelakuin hal yang sama dengan mengubah parameter-parameternya. Lalu kita masuk ke FET versus BJT. FET ini merupakan voltage control current source, di mana FET ini kita bisa mengatur on dan off dari VT dengan mengatur nilai dari VGS. Sedangkan BJT ini adalah current control current source, di mana kita dapat mengatur operating region dari bipolar junction transistor dengan mengatur nilai dari arus di base. Lalu FET ini unipolar, di mana charge carrier yang menggunakan salah satu, baik hole maupun elektron. BJT menggunakan keduanya. Menjadi charge carriers baik elektron maupun hole. FET ini kurang sensitif terhadap suhu dibandingkan BJT karena MOSFET sendiri memiliki positif temperature coefficient, di mana ketika arusnya naik, nilai RDS naik, dan arus di drain akan turun dan temperatur akan turun. Sedangkan pada BJT ini kita tahu nilai beta merupakan nilai yang sensitif terhadap suhu, karena ketika suhu naik, arus di kolektor akan naik. Lalu konsumsi daya lebih kecil. Pada switching sendiri kita tahu ada dua kondisi, di mana ada kondisi conduction loss pada condition on, lalu ada kondisi switching loss. Sorry kalau tulisan gue rada jelek. Dimana connection loss ini seperti yang kita tahu P sama dengan I kuadrat dikali R, dan kita bisa tahu tadi nilai R dari FET sendiri ketika RDS on itu biasanya bernilai miliohm, sehingga conduction loss-nya relatif lebih rendah dibanding BJT, di mana ketika kita membutuhkan arus yang lebih tinggi di load, maka kita harus menginput arus di base lebih tinggi. Jadi konsumsi daya lebih besar, dan pada switching loss juga MOSFET relatif lebih rendah dibandingkan BJT. Lalu kita masuk ke analisa DC dan AC. Ada transfer karakteristik, Shockley equation, di mana ID sama dengan arus di drain sama dengan IDSS dikali 1 negatif VGS per VP kuadrat. Ini sebagai VGS-nya kontrol variabel, dan nilai IDSS dan VP merupakan konstan. Kita bisa gunain ini untuk gambar transfer karakteristiknya. Lalu kita masuk ke small signal analysis, di mana ada beberapa rumus yang kita gunakan. Ada delta ID sama dengan transconductance dikali delta VGS, di mana transconductance ini kita 2 kali IDSS dibagi VP, 1 min VGS per VP. Ini merupakan 2 IDSS dibagi mutlak VP merupakan kondisi di mana VGS Q bernilai 0 volt, di mana bisa kita ubah menjadi GM0.
Lalu bisa kita masukkan ke rumus ini sehingga transkonduktan sama dengan transkonduktan 0 dikali 1 negatif VGS dibagi VP. Lalu kita bisa mendapatkan nilai RD dibagi sama dengan 1 dibagi GOS atau 1 dibagi GOS, ini sama aja. Lalu kita ke fixed bias DC, nilai VGSQ-nya ini merupakan nilai di V-gate-nya. Jadi bisa langsung dapat nilai phase source-nya 0 volt karena terkoneksi langsung ke ground. Lalu VD sama dengan VDS karena phase source-nya 0, VG sama dengan VGS karena phase source-nya 0, VDS-nya VDD dikurang ID dikali RD. Lalu kita ke contoh perhitungan analisa DC. Baik, kita akan masuk ke soal FET nomor 1. Pertama, soalnya adalah sketch the transfer characteristic of the device. Yang B, solve IDQ and VDSQ. Pertama, kita cari yang diketahui dari soal. Kita dapat nilai VCC-nya 14 volt, nilai RD 1,8 kilo ohm, nilai RG 1 mega ohm. Lalu nilai VP sebesar negatif 4 volt, IDSS sama dengan 12 mA. Sesuai kita akan kerjakan yang A dulu. Untuk melakukan sketch dari device ini, kita menggunakan 4 nilai dari VGS. Ketika VGS bernilai 0 volt, ketika VGS bernilai VP, saat VGS bernilai VP per 2, dan VGS bernilai VP per 4. Kita masukkan nilai ini ke persamaan Shockley yang ada di atas. Artinya ini untuk ID nilai 0 volt, IDSS 12 mA, 1 0 dibagi negatif 4 kuadrat bernilai 12 mA. Artinya untuk nilai persamaan di drain ketika VGS nya 0, 12 mA, kita lanjut saat negatif 4 volt. Kita dapatkan 12 mA dikali 0 karena 1 kurang 1. Artinya saat bernilai VP, arus di drainnya bernilai 0. Lalu kita masukkan ID sama dengan negatif 2, 12 mA. Sorry, ini ada kuadratnya seharusnya. 12 mA dikali 1 negatif 2 negatif 4 kuadrat. Ini setengah dikuadratkan 4. Saat bernilai negatif 2 volt, drainnya bernilai 3 mA. Saat ID bernilai negatif 1 volt, artinya ini 3/4 dikuadratkan, artinya 9/16 dikali 12 mA. Kita dapatkan nilainya 6,75 mA. Lalu coba kita sketch dari nilai-nilai yang sudah kita dapatkan.
ketika negatif 4 bernilai 0, ketika VGS bernilai min 2 berada di 3 mA, puncaknya ada di 12. Ketika min 1 6,75 kita anggap di sini. Ketika 0 bernilai 12 mA. Kurang lebih sketchnya seperti itu. Setelah itu kita mencari nilai VGS key-nya, dimana kita tahu pada rangkaian fixed bias ini bernilai VG. Nah, nilai VG di sini karena polaritasnya terbalik bernilai negatif 1,5 volt. Kurang lebih artinya ada di sini. Kita tarik garis, maka ini adalah Q point-nya. Lalu kita mengerjakan soal B. Soal B, solve IDQ dan VDSQ. Seperti yang sudah kita dapatkan, nilai VGS Q-nya bernilai negatif 1,5 volt. Lalu kita masukkan ke persamaan Shockley. Artinya negatif 1,5 volt. Tadi nilai dari VP-nya bernilai negatif 4 volt. Kita kuadratkan. Ini bernilai 0,390625 dikali 12 mA, didapatkan nilainya 4,6875 mA. Lalu untuk nilai VDS key kita dapatkan dengan nilai VCC dikurang IDQ dikali RD. VCC nya tadi bernilai 14 volt, dan nilai RD nya 1,8 kilo ohm. Sudah betul. Kita lakukan kalkulasi. Ini maka nilai VDSQ nya 5,5625 volt. Terima kasih. Lalu kita ke fixed bias AC, di mana ada impedansi input sama dengan resistansi di gate. Lalu ada impedansi output, di mana RD besar paralel RD kecil, dan ketika kondisi RD kecil lebih besar sama dengan 10 kali RD besar, impedansi outputnya bisa kita asumsikan sebagai RD. Lalu kita ke voltage gain-nya, di mana ini merupakan negatif transconductance, di mana RD diparalelkan RD.
Negatif ini menunjukkan ketika amplitude input positif, outputnya akan menjadi kebalikannya. RD, namun ketika kondisi voltage gain ini kita bisa masukin negatif GM paralel RD kecil dibagi RD besar. Namun ketika kondisi ini terpenuhi, RD kecil lebih besar sama dengan 10 kali RD, maka voltage gain-nya negatif transkonduktan dikali RD besar. Lalu kita masuk ke contoh perhitungan analisa AC. Baik, kita masuk ke FET-SOL 2. Ini AC analisis. Determine Z input, Z output, gain voltage-nya dengan ketentuan IDSS 10 mA, VP negatif 6 volt, dan nilai RD 40 kilo ohm. Seperti yang kita tahu di DC analisis tadi, VGSQ di fixed bias sama dengan VG-nya. Karena polaritasnya terbalik, nilai VGSQ-nya negatif 1,5 volt. Lalu kita mencari transconductance saat VGS-nya 0. Kita masukkan persamaan yang sudah kita miliki. Karena kita mengetahui nilai DSS-nya, kita tinggal masukin aja. Kita dapatkan nilai transconductance saat 0 VGSQ-nya, nilai VGS-nya 0 bernilai 3,33 10 pangkat min 3 S. Lalu kita masukkan ke persamaan transconductance. Nilai-nilai yang sudah kita dapatkan tinggal kita masukkan saja. Ini VGS-nya yang kita masukin yang VGSQ. Berarti 3 4. Setelah kita lakukan perkalian, kita dapatkan nilai 2,5 kali 10 pangkat min 3 S. Lalu untuk pertanyaan pertama, Z input yang kita dapatkan dari rumus sama dengan RG. RG-nya di sini bernilai 1 mega ohm. Nomor kedua, Z output. Ini nilainya RD paralel dengan RD. Namun jika nilai RD lebih besar sama dengan 10 kali RD, nilai Z outputnya sama dengan RD. Nilai RD kecil yang kita dapatkan di sini adalah 40 kilo ohm, dan nilai RD yang kita dapatkan sebesar nilai 1,8 kali 10 18 kilo ohm. Maka terpenuhi persamaannya, maka kita gunakan yang Z output sama dengan RD, maka Z outputnya senilai 1,8 kilo ohm. Begitupun untuk yang AV bernilai GM RD paralel RD. Namun jika nilai dari RD kecil
lebih besar sama dengan 10 kali RD, hanya dikalikan GM, negatif GM kali RD. Kita coba kalikan negatif GM yang kita dapatkan negatif 2,5 dikali 10 pangkat min 3 dikalikan RD 1,8 kilo ohm, karena persyaratannya terpenuhi. Kita dapatkan senilai negatif 4,5 untuk gain di voltage-nya. Terima kasih. Baik, kita masuk ke FET-SOL 2. Ini AC analisis. Determine Z input, Z output, gain voltage-nya dengan ketentuan IDSS 10 mA, VP negatif 6 volt, dan nilai RD 40 kilo ohm. Seperti yang kita tahu di DC analisis tadi, VGSQ di fixed bias sama dengan VG nya. Karena polaritasnya terbalik, nilai VGSQ nya negatif 1,5 volt. Lalu kita mencari transconductance saat VGS nya 0. Kita masukkan persamaan yang sudah kita miliki. Karena kita mengetahui nilai IDSS nya, kita tinggal masukin aja. Kita dapatkan nilai transconductance saat 0 VGSQ nya, nilai VGS nya 0, bernilai 3,33 10 pangkat min 3 S. Lalu kita masukkan ke persamaan transconductance. Nilai-nilai yang sudah kita dapatkan tinggal kita masukkan saja. Ini VGS nya yang kita masukin yang VGSQ. Berarti 3 4. Setelah kita lakukan perkalian, kita dapatkan nilai 2,5 kali 10 pangkat min 3 S. Lalu untuk pertanyaan pertama, Z input. Z input yang kita dapatkan dari rumus sama dengan RG. RG-nya di sini bernilai 1 mega ohm. Nomor kedua, Z output. Ini nilainya RD paralel dengan RD. Namun jika nilai RD lebih besar sama dengan 10 kali RD, nilai Z outputnya sama dengan RD. Nilai RD kecil yang kita dapatkan di sini adalah 40 kilo ohm, dan nilai RD yang kita dapatkan sebesar nilai 1,8 kali 8 kali 10 18 kilo ohm. Maka terpenuhi persamaannya. Maka kita gunakan yang Z output sama dengan RD. Maka Z outputnya senilai 1,8 kilo ohm. Begitupun untuk yang AV. AV bernilai GM RD paralel RD. Namun jika nilai dari
RD kecil lebih besar sama dengan 10 kali RD, hanya dikalikan negatif GM kali RD. Kita coba kalikan negatif GM yang kita dapatkan negatif 2,5 dikali 10 pangkat min 3 dikalikan RD 1,8 kilo ohm karena persyaratannya terpenuhi. Kita dapatkan senilai negatif 4,5 untuk gain di voltage-nya. Terima kasih. Lalu kita ke self bias DC, di mana kita ada VGS sama dengan negatif ID kali RS, VDS sama dengan VDD dikurang ID kali RS tambah RD, VS sama dengan ID kali RS, VG sama dengan 0 volt, VD sama dengan VDS tambah VS sama dengan VDD negatif RD. Rumusan ini bisa kita gunakan ketika analisa DC-nya. Lalu ketika kita mau analisa AC, impedansi input sama dengan RG, impedansi output sama dengan RD kecil, paralel RD besar, dan impedansi outputnya kurang lebih sama dengan RD besar ketika kondisi RD kecil sama dengan lebih besar sama dengan 10 kali RD, dan voltage gain-nya merupakan negatif GM dikali RD besar paralel RD ketika kondisi RD kecil lebih besar sama dengan 10 kali RD besar. Voltage gain ini bisa langsung kita negatif transconductance dikali RD besar. Lalu kita ke voltage divider bias, di mana voltase di gate ini mirip seperti kalau kita ingat di voltage divider yang BJT VTH, R2 dibagi R1 tambah R2 dikali VDD. Lalu VGS merupakan VG negatif ID kali RS, VDS VDD negatif ID RD tambah RS, VD sama dengan VDD negatif ID RD, VS sama dengan ID kali RD source, baik arus di R1 di R2 sama dengan VDD dibagi R1 tambah R2. Lalu kita ke voltage divider AC, analisa AC, impedansi inputnya merupakan paralel R1 dan R2, impedansi outputnya merupakan paralel dari RD kecil dan RD besar. Ketika RD kecil lebih besar sama dengan 10 kali RD, impedansi outputnya kurang lebih sama dengan RD besar. Dan untuk voltage gain-nya negatif GM, negatif transconductance di paralel RD dan RD besar. Negatif transconductance dikali RD kecil diparalelkan dengan RD besar. Namun jika kondisi RD kecil lebih besar sama dengan 10 kali RD, voltage gain-nya negatif transconductance dikali RD besar. Lalu kita masuk ke simulasi rangkaian fixed bias, self bias, dan voltage divider bias. Adalah rangkaian fixed bias, di mana nanti kalian sesuai di borang, kalian diminta untuk cari PGSQ, IDQ, dan VDSQ-nya. Nanti kalian atur aja bagaimana untuk mendapatkannya sesuai dari persamaan yang ada di PowerPoint. Terima kasih. Rangkaian self bias, di mana nanti kalian akan menghitung nilai dari VGSQ, IDQ, dan VDS menggunakan parameter-parameter yang kalian dapatkan dari nilai dari multimeter nih. Nah, nilai VGSQ bisa kalian dapatkan dengan sketching load line yang menggunakan Shockley equation dengan ketentuan ketika VGS IDSS 0, IDSS ketika VP 0, VGS VP per 2, ID sama IDSS per 4. Nanti kalian tarik garis dengan VGSQ-nya, kalian akan dapat nilai dari IDQ dan VGSQ-nya. Baik, sekian dan terima kasih. Berikut adalah rangkaian voltage divider bias di FET, di mana nanti kalian mengamati nilai dari multimeter yang didapatkan, ada VG, ada PD, ada VDS, nanti kalian kombinasikan, nanti kalian bisa cari nilai dari IDQ, bisa nyari nilai dari VGSQ.
bisa cari nilai dari VDS. Yang kalian perhatiin juga nilai IDSS-nya 45 mikroampere. Sekian dan terima kasih. Lalu kita masuk ke modul 7 aplikasi FET. Outline-nya ada rangkaian amplifier dan rangkaian switch. Pertama, rangkaian amplifier. Kita bisa lihat karakteristik dari FET yang memiliki impedansi input yang tinggi sehingga dapat menguatkan sinyal dengan yang memiliki sifat lemah atau amplitudenya rendah. Untuk membuat penguat sinyal pada FET ini kita bisa dengan mencatu daya atau melakukan bias. Seperti yang kita tahu juga tadi ada nilai AV negatif, transconductance, RD paralel. RD besar ini merupakan voltage gain pada voltage divider bias, self bias, dan fixed bias tadi, di mana negatif ini menunjukkan seperti terlihat pada gambar ketika nilai inputnya merupakan ketika amplitudo positif terjadi perbedaan polaritas ketika outputnya. Ketika inputnya amplitudenya positif, outputnya amplitude negatif, dan terlihat juga adanya amplifikasi dari sinyal tersebut, di mana amplitudenya lebih tinggi. Lalu kita melakukan simulasi rangkaian amplifier. Berikut adalah rangkaian amplifier untuk praktikum kali ini. Nanti kalian disuruh dicari nilai VDS, nilai VGS, nilai ID, nilai GM, nilai AV. Nah, di sini tuh ada osiloskop. Nanti kalian cari nilai di channel A dan channel B-nya, nanti kalian catat. Terus di sini ada body plotter. Lalu untuk nilai YOS, nilai K, dan IDSS udah ada di modul, nanti kalian gunain itu untuk metode perhitungannya. Terima kasih. Lalu kita masuk ke rangkaian switch, di mana rangkaian switch ini kita akan mengubah dari kondisi ohmic region on state-nya, lalu berpindah ke cutoff region ketika MOSFET-nya dalam keadaan off. Di mana kita akan berusaha untuk menilai RDS-nya sekecil mungkin atau nilai gradien dari IDSS, ID dan VDS-nya ini sekecil mungkin agar conduction loss dari MOSFET kita akan rendah. Dan karakteristik switch pada FET ini lebih cepat daripada BCT, sehingga FET lebih sering digunakan sebagai switch. Nah, pada BCT seperti yang kita jelaskan pada perbedaannya, membutuhkan arus untuk menyalakan on dan off, memindahkan dari saturation region ke cutoff region untuk on dan off ya. Sedangkan VGS untuk FET kita hanya memerlukan untuk mengatur tegangan pada VGS untuk memindahkan switch dari on ke off, dari ohmic region ke cutoff region. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, conduction loss-nya lebih rendah pada FET dan switching loss-nya juga lebih rendah daripada BJT. Jadi FET memiliki penggunaan daya yang lebih sedikit dibandingkan oleh BJT. Lalu kita ke simulasi rangkaian switch. Itu adalah rangkaian switch pada praktikum modul 7 FET, aplikasi FET. Nanti kalian di sini akan memainkan nilai dari resistor satunya. Kalian analisa sesuai pada borang, lalu kalian untuk mengetahui nilai dari resistansi dari lampunya, kalian bisa gunakan multimeter ini. Nanti kalian analisa sesuai pada borang aja. Sekian dan terima kasih. Baik, sekian dan terima kasih. Saya rasa kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.